bertindak sebagai khotib kepada abang kami Muhammad Fabil. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kawina fi dinil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayrum ala mu'anid din rabbi tim lana bil khairi ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita bosan-bosannya menyampaikan kepada hadirin, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada malam berbahagia ini yaitu ciri-ciri orang yang beriman. Maka sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lidzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan orang-orang yang selalu menjauhi apa-apa yang dilarang. Ciri yang pertama yaitu alladzina hum 'anis salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Khusyuk itu berarti pada saat kita solat kita tidak memikirkan yang lain lagi kecuali hanya memikirkan Allah. Tidak bermain-main dalam solat, tidak berkata-kata dalam solat. Yang kita lakukan hanyalah solat, hanyalah beribadah kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi hadirin, kita harus khusyuk dalam salat karena itu merupakan suatu komunikasi daripada salat tersebut. Jikalau kita tidak khusyuk, maka tidak sempurnalah salat kita. Dan ciri-ciri orang beriman yang kedua yaitu walladzina hum lidzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mendembakan hartanya. Maksudnya yaitu kita itu diperintahkan untuk berzakat, kita diperintahkan untuk bersedekah. Karena apa hadirin? Karena di dalam harta kita itu terdapat hak-hak orang lain seperti fakir miskin, seperti orang-orang mu'allaf atau orang-orang yang baru masuk Islam, atau untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Seperti itulah hadirin, kita harus mengerjakan zakat, kita harus membayar zakat. Dan zakat itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan zakat
fitri, zakat fitrah, dan ada pula zakat mal. Zakat fitrah itu kita bayar pada saat menjelang bulan Syawal atau pada bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu kita bayar ketika harta yang kita miliki sudah mencapai nisab dan haul. Maka dari itu ciri-ciri orang yang beriman yang kedua adalah orang-orang yang selalu membayar zakat. Apabila kita tidak membayar zakat, maka harta kita, semua yang kita miliki masih menyimpan kotoran. Karena itulah tujuan dari zakat itu, untuk membersihkan harta kita daripada kotoran-kotoran tersebut. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang beriman yang ketiga yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tak berguna. Itulah ciri-ciri orang beriman yang ketiga, hadirin. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim yang baik, kita mestilah, hendaklah kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain-main, dan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Kita kebanyakan tidur, itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita diperintahkan oleh orang tua kita menuntut ilmu di pondok ini. Kita gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kita bermain-main dalam menuntut ilmu. Itulah ciri-ciri orang beriman menurut surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 tersebut. Demikianlah khutbah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang sama-sama kita muliakan, ayahanda pimpinan beserta wakil pimpinan Pondok Pesantren Dzulhijjah, Al-Mukarram, Al-Ustadz wal Ustadzah, abang-abang kelas, serta hadirin yang insya Allah dirindukan oleh bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua kalinya ialah salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita tutur curahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah. Man huwa wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga yang membaca salawat tadi diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam hidup ini kita pasti butuh iman, butuh keyakinan. Keyakinan kepada yang enam, yakni rukun iman. Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara bertakwa kepadanya, melakukan perintahnya, dan apa-apa selain daripadanya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua ialah iman kepada para malaikatnya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Bagaimana cara kita beriman
kepada malaikat Allah, yakni wa i'tiqadul jazimu, adalah i'tiqad yang putus, bi annahum mawjudan, bahwasanya mereka itu ada. Yang ketiga ialah percaya kepada kitabullah, yakni kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, kitab suci kalamullah, alladzi yaqra'ul muslimuna wal muslimatu laila nahara. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari saat tadi sudah jelas bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad. Untuk itu, maka kita yakinlah dengan kitab-kitab Allah, karena meyakini kitab Allah merupakan salah satu daripada rukun iman. Yang keempat adalah percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat juga merupakan salah satu dari rukun iman. Yang keempat ialah percaya kepada Rasul Allah, yakni bi'i'tiqadul jazimu, dengan i'tiqad yang putus, bi annahum, bahwasannya mereka itu maujudan, ada. Apa dalil yang meyakinkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasul Allah itu ada? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Hadirin yang berbahagia, yang kelima ialah percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat merupakan salah satu daripada rukun iman juga. Pada hari kiamat nanti, malaikat Israfil akan meniup trompet sangkakala dan akan menghancurkan seluruh isi dunia ini, seluruh bumi ini. Maka tidak ada lagi satupun makhluk Allah yang hidup di bumi ini. Yang keenam ialah percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yakni takdir yang diberikan kepada kita. Takdir itu terbagi dua, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Takdir yang tidak bisa dirubah ialah kematian, karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Hadirin yang berbahagia, adapun kesimpulannya, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan takwa kita, mengerjakan perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta, mampir
sama Pak Presiden. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah selanjutnya kepada abang kami Ahmad Wafiuddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil Amin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di negeri yang kita cintai ini. Banyak sekali terjadi wabah penyakit di negeri yang kita cintai ini. Adakah di dalam hati kita terlintas pikiran, mengapa Allah menurunkan musibah ini kepada kita? Mengapa Allah menurunkan wabah ini kepada kita? Jangan kamu salahkan negeri Cina, jangan kamu salahkan kelelawar di hutan sana, tetapi salahkan diri kamu sendiri. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 menjelaskan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya musibah tiada akan terjadi kecuali perilaku manusia itu sendiri. Kita lihat banyak sekali manusia yang melanggar perintah Allah, yang keluar dari agama Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, ditinggalkan semua perintah Allah. Demi apa? Demi kesenangan di dunia ini. Jadi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil wudhu, kita langsung ke masjid melaksanakan sholat. Karena Allah, kenapa? Assalamualaikum. Berbondong-bondonglah kita menunaikan kebaikan. Berbondong-bondonglah kita menunaikan kebaikan. Insya Allah tentram hidup kita, damai hidup kita, dunia akhirat. Dan musibah terjadi bukan hanya sebuah Allah itu benci kepada kita, bukan. Musibah terjadi bisa jadi malah Allah itu justru sayang kepada kita. Karena apa? Ibaratkan orang tua kamu yang memarahi kamu gara tingkah laku kamu, dipukulnya kamu, dicubitnya, bukan melainkan orang tua itu benci kepada kamu, malah justru sayang. Ibaratkan begitulah Allah mencintai kita dengan memberikan wabah penyakit ini. Dan kita banyak-banyak bertobat kepada Allah, karena setiap perilaku kita banyak yang keliru, banyak membuatkan dosa. Karena kita di saat malaikat maut menatap wajah kita,